Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Yamaha Mio yang keluhannya ini motor nggak bisa starter. Motor nggak bisa starter nih, kondisinya begitu datang sudah dibrondoli sama yang punya ya. Ini udah dibuka semua, bodi udah nggak ada semua, tinggal sasis sama mesin. Oke, karena orangnya stres nih, sampai stres nih orangnya yang coba perbaiki sendiri, cuman nggak ketemu. Akhirnya dibawa ke bengkel. Oke, langsung aja langkah pertama kita coba periksa tegangan aki dulu. Aki. Dari situ tampak bahwa aki ini tegangannya masih bisa untuk memutar dinamo starter ya. Oke, lanjut ke periksa ini langkah keduanya, periksa switch relay starter. Tapi ini buktinya nih bahwa motor ini nggak bisa starter. Udah kontak, aki terpasang, semua kabel terpasang, kabel utama juga sudah terpasang, relay terpasang. Kita coba periksa sekring, karena kondisinya sudah dibrondoli ya, kita periksa sekringnya. Sekring nggak ada masalah, kita periksa kabel, kita coba kontak, tidak ada respon, padahal kontak sudah on. Semua panel mati jelas karena semuanya dilepas ya, semua panel ininya mati, semuanya dilepas. Terus kita periksa kabel kontak, karena kondisinya udah seperti ini. Kita periksa kabel kontaknya apakah listriknya mengalir dari sekring ke kabel kontak warna merah. Kita coba periksa kabel warna merah ini dari aki ya. Nah, ini kabel warna merah ya. Ini kabel warna merah, kita periksa dan nyala. Gimana Pak? Oh, lagi keluar Pak, lagi ke pasar. Tunggu aja Pak sebentar ya. Kita lanjut lagi. Ini kabel kontaknya dari aki ke kabel kontak nggak ada masalah. Kita lanjutkan kontaknya sekarang, kunci kontak. Kabel coklat. Itu posisinya sudah on off. Nah, ini kabel warna coklatnya nggak ada normal, jadi kunci kontak ini normal ya. Lanjut ke ini semua normal, kita periksa kabel ini, kita periksa soket ini
kita nanti bakal periksa apakah ini normal atau enggak. Lalu kita periksa kabel utamanya dulu sebelumnya. Ini kabel besar ini, periksa apakah putus. Coba periksa putus atau enggak. Kondisinya baik-baik aja, kuat, dan ini pun kuat. Nah, pasang. Tidak ada masalah pada kabel api yang besar, kabel positif. Kita lanjut ke kabel soket relay starter. Ini soket ini dari ada dua kabel ini. Yang biru garis putih ini ya, biru garis putih ini kabel yang berasal dari tombol starter. Tombol starter itu yang ini maksudnya. Ini berasal dari tombol starter. Ini kabel ini yang perlu ditekankan bahwa ini punya dari dua kabel ini masing-masing punya muatan listrik berbeda ya. Satu negatif, satu positif. Nah, kalau yang kabel warna biru garis putih ini dari tombol starter ini bermuatan listrik negatif. Kita periksa apakah ada masalah kabel ini dari kabel bodi dari sini, dari bawah sini sampai ke sini nih. Apakah ada masalah? Periksa. Yuk. Kalau ini nanti listriknya nyala, berarti kabel starternya normal, tombol starternya. Kita posisi kontak on ya pada umumnya. Ini posisi kontak on. Nah, ini karena ini bermuatan positif, maka satu kabel ini ke muatan kalau ini bermuatan negatif ya, yang kabel warna biru garis putih bermuatan negatif, akan kita tes dengan satunya ke muatan positif aki ya. Ini apakah nyala, kita kontak sudah on, kita tekan tombol starter. Nah, di sana nyala nih. Kita lepas, mati dia. Berarti ini tidak ada masalah. Yang ini normal nih. Terus kita periksa tombol kabel rem, switch rem. Ya, ini kabel switch rem untuk yang warna abu-abu. Ini warna abu-abu ini kabel switch rem, namanya rem depan atau bisa juga rem belakang, kombinasi seperti itu. Ini bermuatan listrik positif. Ya, periksa. Nah, karena itu bermuatan listrik positif, kalau ini sudah ini kita temukan dengan massa bodi ya, massa mesin. Karena ini positif, ini kan negatif nih massa bodinya. Langsung nyala. Oke, berarti nggak ada masalah dengan switch remnya. Pasang lagi. Nah, kabel ini normal. Switch tombol starter juga nggak masalah, normal. Terus kabel switch remnya juga normal. Ini yang abu-abu ya, yang
abu-abu normal, berarti kita coba periksa relay, karena ini nggak nyala nih starter ini. Oke, ini kita periksa relaynya sekarang. Nah, kalau kita periksa relay ini, kita posisi on juga bakal berfungsi. Kita periksa apakah relay ini yang bermasalah. Maksudnya sih di sini bukan relaynya yang kita periksa, tapi dinamonya, dinamo yang di dalam ini, di bawah sana itu, apakah masih berfungsi atau tidak. Langsung periksa jumper kabel besar, periksa. Nah, dari situ tanda-tandanya bahwa dinamo itu masih berfungsi, karena sempat berputar tadi. Coba sekali lagi. Panas kan? Panas ya. Udah, karena sudah panas, nggak kita lanjutkan. Nih yang jelas udah kita simpulkan bahwa si dinamonya masih berfungsi. Ini dinamo yang di sini nih masih berfungsi. Tapi kok kenapa dipasang pakai relay, kita starter dengan relay terpasang, tapi si dinamo tetap nggak berputar? Ya bisa jadi ini penyebabnya. Kita pastikan dengan kita pakai yang baru, ganti baru. Kita beri ini, kita udah sediakan relay baru untuk motor ini. Ini relay ini bebas, bisa pakai punya Beat, boleh pakai punya bukan punya Beat, bukan, tapi Jupiter bisa, Honda Bebek bisa, Yamaha Bebek bisa, bebas. Coba pasang. Relay baru udah terpasang, kita coba starter. Bisa disimpulkan bahwa permasalahan ada pada relaynya. Nah, tapi kenapa kok penjelasnya panjang lebar? Ya itu tadi, karena banyak yang mempengaruhi starter untuk motor ini yang umumnya menggunakan switch rem sebagai pengaman starter, biar starter itu nggak berputar selagi mesin tidak direm. Kalau motornya tidak direm, maka starternya nggak berfungsi. Nah, tujuannya seperti itu. Maka kita periksanya, saya rem ini luruh dari kabel tombol starter, berikut kabel switch rem. Nah, itu aja. Karena udah selesai, maka video ini saya tutup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.